Tidak ada ya? Tidak ada. Dan Oh, ada ya? ada. Ya, Allah. jadi alhamdulillah Ustaz Safi Saleh bersama dengan kita minta kepada beliau untuk melantunkan kepada kita ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, agar beliau yang membacakan dan kita mendengarkan sama-sama nanti disatukan di sisi Allah SWT, dan karenanya Amin, kepada beliau amin. kita persilakan dengan segala hormat. Fadil Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما أوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا
yang صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار على يا رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد اللهم وعلى صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. Mewakili jemaah sekalian, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh. Semoga apa yang boleh bacakan kepada kita dan kita ikuti menjadi amal jariah bagi beliau, sehingga nanti berjumpa kembali dengan amalan-amalan itu di sisi Allah SWT, Amin, amin, mulai amin. daripada di alam barzah, di pada mahsyar, sampai kepada titian sirat. Amin ya Allah, amin. Begitu juga jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan mendengarkan tadi beliau membacakan Al-Quran kepada kita, kita Amin. berusaha membacanya juga seperti beliau membacanya, yaitu tahsinnya sama dengan itu, makhraj-makhrajnya sama dengan itu, sehingga ketika kita membaca sesuai dengan makhraj beliau, menjadi amal jariah bagi beliau dan kita Amin, mendapatkan amin ya pahala Allah. dengannya. Amin, amin, amin. Kita teruskan surat Maryam, surat yang ke-19. Surat Maryam adalah surat yang ke-19. Surat ini turun di Mekah, Makkiyah, dan jumlah ayatnya 98 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 31 sampai 35 dan kita review dari ayat 30. Di ayat 30 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Nabi Isa berkata, Inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi pada saat Maryam membawa putranya atau bayinya yang baru lahir ke kampung halamannya, ke tengah-tengah masyarakatnya, lalu kemudian masyarakatnya datang berkerumun di sekitarnya sambil bersifat sinistik, sambil menghinanya, lalu kemudian Maryam tidak berbicara, hanya memberikan isyarat supaya mereka berbicara kepada bayinya. Mereka marah, mengatakan bagaimana mungkin kami bisa berbicara kepada seorang bayi. Ternyata benar bayi itu berbicara. Inilah perkataannya. Jadi ketika bayi itu berbicara, yaitu bayi Isa alaihissalatu wassalam, kata-kata pertamanya adalah Inni Abdullah. Jadi memperkenalkan dirinya dengan kata-kata Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Dan inilah seharusnya menjadi patokan bagi kita semuanya, yaitu bahwa siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, setinggi apapun status sosial dan ekonomi kita, kita tetap Abdullah. Jadi kita semuanya adalah hamba Allah. Kalau kita naik melewati ini dengan merasa kita ini bukan hanya hamba Allah, tapi juga hamba benda-benda, berarti kita telah keliru. Ataukah kita ke bawah, sama sekali tidak menyembah kepada apapun, juga keliru. Jadi inilah status fitrawi kita, inilah status netral kita, inilah status kemanusiaan kita, yaitu Abdullah. Jadi kita sekarang ini hanyalah ke bawah atau melampaui pendapat ini. Sehingga kemudian agama datang untuk mengembalikan kita kepada garis yang benar. Mengembalikan kita kepada garis yang benar, yaitu garis lurus, siratal mustaqim, namanya kembali kepada fitrah. Jadi kita semuanya harus menjadi Abdullah. Harus kita mulai dari pengakuan bahwa kita ini selama ini tidak di sini tempatnya. Kita selama ini telah menjadi hambanya benda-benda, hambanya pokok-pokok, hambanya kendaraan-kendaraan, hambanya uang, hambanya pangkat dan jabatan,
bahkan ada istri menjadi hamba daripada suaminya, suami menjadi hamba kepada istrinya, orang tua menjadi hamba kepada anak-anaknya, anak-anak menjadi hamba kepada orang tuanya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kita harus mengakui, baru kemudian datang kepada Allah dengan menyebut diri sebagai Abdullah. Dengan menyebut diri sebagai Abdullah, maka Allah nanti akan menggait kita, membimbing kita. Ataniyal kitabah, Allah memberikan kepada saya kitab suci. Jadi kitab suci hanya bisa diterima dengan baik bagi mereka yang berstatus Abdullah. Wa ja'alani nabiyya, dan kemudian menjadi nabi. Jadi nabi, kitab suci startnya atau permulaannya dari Abdullah. Kita sudah lihat bahwa Nabi Muhammad kita juga disebut dalam surat Jin dengan Abdullah juga. Jadi semua nabi-nabi sebetulnya adalah Abdullah. Sekarang ayat baru, ayat 31. Di ayat 31 Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan. Di tadi pertama Abdullah, kemudian kitab suci diberikan kepadanya, kemudian yang ketiga status kenabian, itu Nabi Isa. Lalu kemudian wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah memberikan kepada saya keberkahan, diberkati. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Jadi ingat jemaah sekalian, kalau orang itu adalah manusia ilahi adalah apabila manusia itu mengaku sebagai hamba Allah. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, berarti Allah selalu bersama dengan kita. Hakikatnya Allah bersama dengan kita, tetapi kesadaran kita tidak ke situ apabila kita menjadi hamba benda-benda, menjadi hamba materi, menjadi hamba capital, modal. Maka kalau kita menghamba hanya kepada Allah, maka terberkahi dimanapun berada. Jadi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Jadi kita lihat terberkahi. Makanya jemaah sekalian, kepada orang-orang atau hal-hal seperti ini, ketika kita berharap mendapatkan cipratan keberkahan, namanya bertabarruk. Kita ini kan lagi-lagi mengakui kita ini tidak terberkahi karena dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita. Nah, kita mendekati seperti ini supaya apa? Supaya kita juga terberkahi. Kalau kita berharap terberkahi melalui orang itu, namanya bertabarruk. Makanya jemaah sekalian sebagai dikatakan bahwa jangankan berjabat tangan atau mencium tangannya Nabi, melihat saja wajahnya itu sudah ibadah. Kenapa? Karena dengan melihat wajahnya, menyapanya dengan baik, dengan senyum, maka kita ikut terberkahi juga. Karena berkah itu seperti tadi, seperti parfum. Ya. Contohnya kalau parfum itu ada dalam botol itu kita pegang, biasanya ikut harum juga tangan kita. Kalau misalnya cahaya matahari atau cahaya ada, dan kita tidak terkena langsung, tapi kita berada di samping benda yang terkena, kita ikut terang juga. Itu namanya kecipratan. Ya. Terciprati oleh sesuatu yang sudah ada. Maka dengan bersama dengan Nabi ini, kita juga mendapatkan keberkahan. Apalagi dikatakan di mana saja aku berada. Kemudian wa ausani bis shalah waz zakah, dan Allah mewasiatkan kepada saya atau memerintahkan kepada saya untuk salat dan zakat. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salat salat dan zakat itu ada pada semua agama samawi. Semua agama yang datang dari Allah pasti ada. Kenapa? Karena memang sumbernya sama, yaitu Allah. Masa sumbernya sama terus syariatnya berbeda? Kan tidak mungkin. Jadi kita lihat di sini bahwa salat zakat pun juga ada pada Nabi Isa. Jadi salat itu bukan hanya Nabi Muhammad kita, tetapi pada nabi-nabi sebelumnya. Mungkin kita berkata, lalu apa relevansinya atau apa hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi menerima perintah salat? Ya, perintah salat itu istilahnya kalau bahasa hukum diratifikasi saja. Jadi, pada saat Nabi menerima perintah salat itu di dalam Mi'rajnya, maka itu artinya sejak pada saat itu salat sudah diulangi kembali kewajibannya pada agama-agama samawi sebelumnya.
terutama bahwa di akhir-akhir masa kenabian Nabi Isa menjelang Nabi Muhammad kita lahir, itu kewajiban sholat ini sudah ditiadakan di saudara-saudara kita Kristiani. Ya, kalau yang lama-lama seperti misalnya Kristen Ortodoks Syria itu masih ada sholatnya. Ya, masih ada sholatnya, tapi di beberapa tempat seperti Katolik Roma misalnya, ya Protestan sudah tidak ada sholatnya lagi dalam pengertian seperti yang kita lakukan. Padahal sholat ini adalah kewajiban yang sama yang diembankan kepada seluruh nabi-nabi Allah. Begitu juga dengan puasa. Makanya kalau kita baca ayat puasa dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat atau nabi-nabi sebelum kalian. Nah, begitu ya salat ini. Jadi salat ini bukan umat Islam saja, maksudnya bukan umat Nabi Muhammad saja. Salat itu sudah ada sebelum-sebelumnya. Kalau kita baca analisis menariknya Dr. McElwain yang melakukan penelitian kepada kitab-kitab agama samawi, dia menemukan kesamaan itu bahwa di agama-agama sebelumnya juga ada perintah salat. Ya. Begitu juga ada perintah zakat. Ya, kalau di saudara kita Kristen sekarang, bahkan zakatnya itu sampai 1/10 dari pendapatan atau 10%. Jadi 10% daripada pendapatannya, 10% daripada pendapatannya. Kalau umat Islam sekarang ini, ya kebanyakan cuma 2,5%. Jadi agak berat mengumpulkan dana. 2,5%, terus terpencar-pencar pula. Kalau Kristiani, itu 10%. Ada sebetulnya di Quran yang pernah kita lewati di surat Al-Anfal, ayat 41, bahwa itu 20%, tapi ini tidak populer di masyarakat kita. Di masyarakat kita kalau 20% itu dianggap hanya ganima saja. Harta sitaan perang. Padahal sebetulnya ya kita juga bisa mencapai 20%. Nah, supaya apa? Supaya benar-benar ada kekuatan bagi umat mempertahankan dirinya. Jadi bis salat wa zakat madum tuh ya, ini perhatikan. Jadi kewajiban salat dan zakat ini selama hidup sepanjang hayat ya. Kalau kita terjemahkan ini sepanjang hayat ya ini. Madum tuhaya itu sepanjang hayat. Selama aku masih hidup kan berarti sepanjang hayat. Jadi kewajiban sholat dan zakat ini sepanjang hayat. Ingat, sepanjang hayat. Kalau puasa hanya di bulan Ramadan. 1 kali 1 tahun. Sebulan setahun. Kalau sholat sepanjang hayat. Sehari 5 sholat. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sepanjang masa ya. Kalau puasa Ramadan ada istilah tidak mampu lagi. Kalau tidak mampu tinggal diganti dengan fidyah. Kalau diganti dengan fidyah. Jadi diganti dengan makanan kepada orang miskin, ta'amu miskin. Tapi kalau salat tidak ada fidyahnya. Ya, kalau salat itu tidak mengenal istilah fidyah. Salat itu harus dilakukan dalam keadaan apapun juga. Tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, ya berbaring. Seperti itu. Jadi kewajiban salat ada setiap masa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kata-kata mubarakan di sini kita temukan pada beberapa tempat ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di surat Ali Imran ini, surat 396. Sini Allah berfirman, Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama atau bangunan pertama, wudi'a yang dibangun, diasaskan, linnasi untuk seluruh manusia, lalladhi yaitu rumah yang ada di Bakkah, di Mekah. Bakkah itu artinya di lembah, sebuah lembah. Itu di Mekah. Nah itu kenapa? Mubarakan ini diberkahi. Ya. Jadi dia adalah awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkah mubarakan. Yaitu Baitullah namanya. Ya, Baitullah itu adalah mubarakan juga. Jadi status Baitullah kalau kita lihat di sini sama dengan status Nabi Isa tadi di sininya. Wa ja'ala mubarakan ini sama tulisannya persis. Jadi Nabi Isa itu adalah diberkati. Kemudian di sini juga kita lihat mubarakan juga diberkati, yaitu Baitullah. Dengan demikian, kalau kita pergi ke Mekah misalnya, di antara yang harus kita usahakan tanpa mengorbankan kepentingan bersama orang lain,
yaitu kalau bisa kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, paling tidak mencium Ka'bah, karena seluruh Baitullah itu adalah terberkahi. Ya, jadi kalau kita memegangnya, apalagi kemudian mengambil barokah dengan mengusap-usapkan tangan atau ke kain kita ke situ, namanya tabarruk. Tabarruk itu artinya minta dipindahkan berkah, ya. Minta diciprati berkah, itu tadi, minta diciprati berkah. Seperti kalau misalnya tadi ada satu mangkok cairan itu namanya parfum, kemudian kita celupkan tangan kita ke situ, otomatis tangan kita juga ikut harum, ya, itu harum. Nah, ikut harum itu namanya terberkahi kalau bahasa berkat. Ikut diberkahi, yang diberkahi Baitullahnya, tapi karena kita pegangnya, maka kemudian kita juga terberkahi. Ini berkah seperti ini dibicarakan dalam beberapa kasus dalam Al-Quran. Termasuk misalnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf mengirim bajunya melalui saudara-saudaranya agar bajunya itu diusapkan kepada wajah ayahnya Yakub, karena mendengar cerita dari saudara-saudaranya bahwa ayah kita itu sudah buta karena saking sedihnya, berduka cita selama kehilangan Yusuf. Maka kemudian Nabi Yusuf memberikan baju kepada saudara-saudaranya untuk diusapkan ke wajah ayahnya. Dan ternyata benar, begitu rombongan saudara-saudaranya sampai di Palestina atau sampai di Baitul Maqdis, lalu kemudian baju Yusuf tadi diusapkan di wajah ayahnya, maka kemudian sembuh, melihat. Nah, ini yang disebut dengan keberkahan. Jadi keberkahan ini atau terberkati ini adalah relasi material dengan spiritual. Ya. Jadi pertemuan antara spiritualitas dan materialitas. Nah, itu yang terberkahi. Karena berkah itu sifatnya spiritual, sedangkan bendanya materi. Ka'bah tadi kan batu. Nabi Isa tubuh seperti kita. Bajunya Yusuf kain seperti kain kita. Mungkin terbuat dari dari kapas juga. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat dari sebab akibat lahiriah, ya tidak mungkin baju bisa menyembuhkan orang buta. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada relasinya. Nah, tetapi kalau menggunakan relasi spiritual bisa. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, inna awala baitin tadi menjadi mubarakan. Rumah pertama itu Baitullah menjadi terberkahi. Terberkahi. Misalnya Fir'aun dengan segala macam kecanggihan teknologi militernya pada saat itu bisa runtuh. Di mana dia runtuhnya, di mana hancurnya? Di depan satu biji tongkat. Kan kalau dilihat kan, kok bisa? Satu tongkat bisa mengalahkan angkatan bersenjata dengan teknologi militer yang begitu hebat. Fir'aun, pimpinannya pada saat itu, bisa runtuh di Laut Merah. Padahal gara-gara satu tongkat saja. Tongkat itu kan bukan senjata, bukan rudal, bukan tembakan. Tetapi dengan tongkat itu Nabi Musa membelah lautan, menyelamatkan dirinya dan pengikut-pengikutnya. Setelah itu Fir'aun menyusul dan airnya tertutup. Nah, jemaah sekalian berbahagia, seperti inilah mungkin akan terjadi nanti pada Amerika apabila Amerika berani menyerang Iran. Iran ini bagaikan Nabi Musa, sedangkan Iran ini bagaikan Nabi Musa, sedangkan Amerika bagaikan Fir'aun dengan Donald Trump-nya. Seperti itu. Nah, jadi dengan arogansinya dan sebagainya, tetapi tidak bisa menaklukkan orang seperti Musa, orang seperti Iran. Seperti mana Fir'aun tidak bisa menaklukkan Nabi Musa. Menaklukkan dalam pengertian tidak bisa mengubah pendiriannya. Nah, inilah pentingnya terberkahi. Kita lihat di sini ya surat Kaf. Surat Kaf ini surat 50 ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan dari langit itu air nih. Dan kami turunkan dari langit air. Air itu apa? Mubarakan, diberkati juga. Nah, jadi air itu Bapak, Ibu, Tuan dan Puan terberkahi juga. Ini lihat ini ayatnya. Wa nazzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan dari langit itu air.
air itu mubarakan, diberkati juga ini. Ya. Tulisannya sama persis ini. Coba lihat tulisannya ini. Sama persis tadi dengan Baitullah. Baitullah tadi mubarakan juga sama ini. Ya. Jadi sama persis tulisannya. Mubarakan. Sama juga dengan Nabi Isa di sini. Nabi Isa tadi adalah wajah alani mubarakan. Sama persis tulisannya. Ya. Harakat-harakatnya, jumlah hurufnya sama persis. Ya. Dengan demikian, air itu terberkahi. Makanya Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, jangan membuang-buang air tanpa bermanfaat. Usahakan sedapat mungkin, gunakanlah air sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya Bapak Ibu berwudu, buka kerannya, ambil air, tutup lagi, baru usapkan di wajah misalnya. Jangan kerannya terbuka terus ambil sedikit, baru diusapkan di wajah, sementara air keran berjalan terus. Itu tidak bermanfaat namanya, memboros. Dan itu artinya tidak menghargai keberkahan air. Ya. Jadi kita harus menggunakan air seefisien mungkin. Seefisien mungkin. Walaupun kita berada di negara yang banyak airnya seperti Indonesia. Apalagi seperti saudara-saudara kita di Singapura yang memang air sangat terbatas. Oleh sebab itulah, maka marilah kita belajar memuliakan air. Perhatikan. Yang meminta memuliakan air itu bukan saya, ini Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً mubarakan. Apa sebabnya? Dari air inilah yang kelihatannya sederhana, muncul kehidupan. Nih. Karena dari air inilah fa'anbatna bihi. Berkat keberkahan yang ada pada air, maka bisa timbul, muncul pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di sini. Fa'anbatna, maka kami tumbuhkan bihi dengan air itu jannatin, kebun-kebun ya yang indah, wahabbal hasid, dan tanaman-tanaman berbiji seperti gandum, padi, kopi, dan sebagainya yang kemudian digunakan. Hasid itu dipanen. Jadi wahabbal hasid, biji-bijian yang bisa kita petik untuk kita gunakan. Jadi ingat Mas Serbagia, yang kita makan setiap hari itu kebanyakan biji-bijian. Ya. Biji padi, biji kacang, biji coklat, kakao, biji kopi, itu kan biji-bijian sebetulnya. Ya. Bunga matahari, ada tuh biji bunga matahari yang dipakai, yang dimakan biasanya kuaci. Nah itu biji-bijian semuanya. Jadi wanazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Jadi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, kita buktikan kalau kita pengkaji Al-Quran, pentadabur Al-Quran, marilah kita memuliakan air. Ingat, memuliakan air. Dan terakhir, di abad modern ini, ada peneliti dari Jepang, bahwa ternyata air itu merespon juga. Kalau kita berkata-kata kasar, dia akan melahirkan struktur yang rusak, yang buruk. Nah, kalau kita berkata-kata baik, dia pun juga strukturnya menjadi baik. Kayak begitu-begitulah. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً mubarakan. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh hari. Mana Nabi Isa nih? Saya mau mencium tangannya Nabi Isa. Kenapa? Karena dia terberkahi. Nah cukup air saja. Atau kita pergi ke Baitullah di Mekah. Oh jauh sekali. Kita ke Mekah mungkin paling sekali setahun atau sekali seumur hidup. Ya kalau ada uang. Karena yang ke sana yang diwajibkan adalah yang mampu. Tapi yang namanya air, kita bisa berjumpa, bertemu air dimanapun juga. Karena air adalah kehidupan kita yang paling dasar, yang paling asas. Ingat air. Maka marilah kita berusaha memuliakan air. Berdasarkan ayat ini. Karena air itu adalah terberkah. Jadi kalau kita melakukan tabarruk kepada Allah melalui air, bisa. Ya, tabarruk kepada Allah. Ya. Makanya kan kalau Imam Ja'far Shadiq itu mengajarkan kepada kita, kalau kita memegang air pertama kali, kita meminta, ya Allah jadikanlah air ini suci dan mensucikan saya. Ya. Jadi jadikanlah air ini, Allahumma ja'alni hadzal ma' tahura. Ya Allah jadikanlah air ini tahura, suci dan mensucikan saya. Begitu. Jadi air itu suci dan mensucikan. Jadi ma'an mubarakan. Kita lanjut lagi pada ayat berikutnya 32. Wabarram biwalidati. Nah, ini sama yang terjadi pada Nabi Yahya juga sebelumnya.
Kalau Nabi Yahya tadi wabarram biwalidayya. Kalau ini wabarram biwalidati. Dan berbakti kepada ibuku. Kenapa? Karena dia kan tidak punya ayah, cuma ibu. Wabarram biwalidati. Jadi sudah lihat, harus berbakti kepada ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagialah, bergembiralah, bersyukurlah dengan syukur yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu, Tuan dan Puan, ikhwan dan akhwat yang masih punya ibu. Karena dengan demikian masih punya kesempatan untuk berbakti. Ini adalah sifat-sifat para nabi, termasuk Nabi Isa yang dibicarakan di sini. Jadi kalau kita ingin bagus hidupnya, baktilah kepada ibunya. Jadi kita sudah lihat tadi di atas bagaimana namanya ajaran agama itu, yaitu tadi kita lihat membaca kitab suci, kemudian kemudian selalu meminta mendapatkan keberkahan, mencari-cari hal yang bisa memberkahi kita, terutama melalui air tadinya. Kemudian sholat tadi, zakat, baru kemudian berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Wabarram biwalidati. Kita sudah bahas sebelumnya bagaimana susahnya seorang ibu kalau akan melahirkan itu mempertaruhkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi ibu itu mempertaruhkan nyawanya untuk kita anaknya. Seandainya ibu itu ketika dia kesulitan melahirkan dan ditanya, wahai ibu, pilih yang mana? Nyawanya ibu atau nyawanya anaknya? Pasti memilih menyelamatkan nyawa anaknya kalau ibu itu. Makanya ayat ini mengatakan, wabarram biwalidati, berbakti kepada ibuku. Ya, ini ya. Kemudian walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian tidak boleh ada dalam diri kita rasa sombong, keakuan, ego. Jadi ego itu tidak boleh ada. Jabbar itu merasa kuat, merasa mampu segala-galanya. Jadi merasa sombong, merasa hebat. Cobalah Bapak Ibu Tuan dan Puan siapapun kita di negara manapun tinggal atau di agama manapun kita berada, belakangan ini di televisi, di layar-layar televisi kita, layar komputer kita, layar handphone kita kalau baca berita, paling sering muncul wajahnya pemimpin tertingginya Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Cobalah lihat wajahnya dalam kondisi dikepung. Sekarang sudah 2 kapal induk di sekitar Iran. Yaitu pertama adalah Abraham Lincoln, kemudian yang terakhir sudah sampai di sana adalah Gerald Ford. Sudah sampai di sana. Ya, yang namanya kapal induk ini adalah sama dengan pangkalan angkatan udara lengkap. Ya, didatangkan di sana. Tapi apakah Ali Khamenei, pemimpin Iran, merasa terintimidasi? Sama sekali enggak. Tenang aja orangnya. Ya. Apa sebabnya? Karena tidak ada kesombongan. Artinya dia tidak merasa memiliki apa-apa. Ya. Tidak memiliki apa-apa. Ya. Bahkan yang ada adalah menggunakan cincin yang bertuliskan yang tulisannya adalah ayat bahwa Allah bersamaku, kalau aku bersama dengan Tuhanku maka dia akan beri petunjuk kepada aku. Ya. Jadi seperti itu yang dikutip dari surat Asy-Syu'ara. Jadi kalau soal saya bertama Allah, ya Allah akan membimbing saya. Jadi itu saja. Jadi tidak pernah merasa ketakutan, tidak pernah juga merasa sombong, nggak ada, biasa saja. Seakan-akan dia sudah mengatakan, kami bangsa Iran sudah melakukan semuanya. Kami telah mempersiapkan semaksimal yang kami mampu, ya Allah. Inilah yang kami lakukan. Kami tidak akan mau tunduk kepada kepada pemaksaan bangsa atau negara atau pemimpin seperti Donald Trump yang mungkin lebih parah daripada Firaun, ya seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah itu kita berserah kepada Allah, ya tenang. Nah, jadi jangan sampai ada kesombongan. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kemudian syaqiyya. Kenapa? Karena yang namanya kesombongan itu pasti mendatangkan kecelakaan. Ingat, selalu ada syaqiyya. Kita lihat waktu bicara tentang Nabi Yahya, begitu ya jabaran syaqiyya juga. Ya, coba kita lihat di sini. Ini surat Maryam. Ayat 14, waktu bicara tentang Nabi Yahya, ingat. Putra Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria. Yohanes bin Zakares, ya. Wabarran biwalidayhi. Dia, Nabi Yahya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun, dan tidak ada dalam dirinya sifat jabaran asiyya, sombong dan durhaka. Jadi
Kalau di sana tadi jabaran syaqiyah, kalau di sini jabaran Asia. Kurang lebih sama. Asia itu dari kata maksiat, durhaka. Syaqiyah itu adalah sama dengan tadi celaka. Jadi kalau kita sombong selalu menyertakan sifat durhaka. Kalau kita sombong selalu menyertakan sifat celaka. Jadi itu yang harus. Jadi setiap orang sombong selalu berakhir dengan kecelakaan. Kalau orang sombong pasti berakhir dengan kedurhakaan. Dengan melakukan kejahatan itu kan sudah durhaka. Jadi Nabi Yahya pun mengatakan di sini sebutkan barran biwalidayhi walam yakun jabaran asya. Apakah sifat ini hanya untuk para nabi? Enggak. Justru ini disampaikan agar kita tahu mereka jadi nabi karena memiliki sifat itu. Kita tidak mungkin jadi nabi, terlalu naif. Tetapi kita harus menjadikan itu sebagai cita-cita, orientasi, objektif hidup kita. Agar kita juga berusaha sedapat mungkin, semaksimal yang kita mampu, bakti kepada orang tua kita, terutama tadi ibu, dan juga jangan pernah ada rasa sombong di dalam diri kita. Karena kesombongan itu selalu beserta dengannya kedurhakaan. Kesombongan tadi beserta dengannya kecelakaan. Jadi marilah kita selalu tawadu namanya. Marilah kita tawadu, marilah kita wara, marilah kita zuhud. Nah, sifat-sifat ini harus kita miliki. Zuhud, tawadu, wara, aifah. Nah, itu harus kita miliki. Kita sini surat Al-Ankabut ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, jadi ternyata bukan hanya nabi-nabi, semua manusia diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya ini. Wassaynal insana menggunakan kata wasiat. Ingat tadi Nabi Isa menggunakan kata-kata wa ausani bis salati wa zakat. Allah mewasiatkan saya untuk salat dan zakat. Nah, di sini menggunakan kata wasaina di sini. Wasaina dan kami wasiatkan kepada manusia, kata manusia di sini dimanapun dan kapanpun, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya ini biwalidayhi. Ya. Biwalidayhi, begitu pentingnya bakti kepada orang tua. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm. Apabila kedua orang tua kamu itu memaksa kamu untuk syirik, jangan ikuti. Tetapi di tempat lain dikatakan tetap berbuat baik kepadanya. Di surat Luqman dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, itu di surat Luqman. Kalau sini dikatakan fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah kalian harus kembali dan akan kuberitakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan di dunia. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini syarat mutlak untuk sukses. Tidak akan ada orang sukses kalau bermula dari durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan ada. Baik Islam ataupun bukan Islam, beragama atau tidak beragama, kalau sudah dimulai dari durhaka kepada orang tuanya, tidak akan pernah hidupnya tenang, sukses, apalagi bahagia. Kita lanjut lagi. Wassalamu alayya, sama ya tadi Nabi Yahya juga. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Dan salam keselamatan atas saya, kata Nabi Isa, yauma pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada saat aku meninggal. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat saya nanti dibangkitkan. Jadi artinya apa? Selalu kesejahteraan, keselamatan, kedamaian menyertainya. Mulai daripada waktu hidup, mati, sampai dibangkitkan. Jadi bisa dikatakan anytime, kapan saja, di mana saja, selalu bersama dengannya kedamaian. Makanya nabi-nabi itu yang diperjuangkan adalah kedamaian. Tidak pernah membuat makar. Ya, Nabi Musa tidak pernah berniat untuk menghancurkan Fir'aun. Iran tidak pernah berniat untuk menghancurkan Amerika. Lalu kenapa? Kalau ingin menghancurkan, sekarang diserang aja. Sekarang sudah ada di sekitarnya. Tapi tidak untuk itu. Ya. Iran memperkuat diri atau Musa memperkuat diri, hanya tujuannya adalah untuk mencegah Fir'aun melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap Bani Israel pada saat itu. Jadi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dari ayat inilah disimpulkan sebagian ulama, ingat sebagian ulama, bahwa mengucapkan selamat
Natal kepada saudara kita yang Kristen itu tidak masalah. Karena Natal itu artinya dilahirkan. Ingat, Natal itu tidak ada hubungannya dengan teologi. Ya. Natal itu murni kelahiran Nabi Isa. Adapun orang Kristiani menyebut Yesus atau Nabi Isa itu sebagai Tuhan, itu urusan mereka. Tapi dalam pandangan Islam kita, Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah manusia yang dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Maryam. Jadi dia adalah manusia seperti kita. Dilahirkan, karena dilahirkan ada hari kelahirannya. Hari kelahirannya itu, kalau dalam bahasa Arab, dari kata wulid itu namanya wiladah. Ini kan nanti menjadi wiladah kalau dijadikan isim, kata benda, kata nama. Kalau bahasa Yunaninya namanya Natal. Jadi kalau Natal itu kan artinya lahir. Makanya memperingati hari lahir atau hari jadinya sebuah universitas namanya Dies Natalis, kan begitu. Natalis itu lahir. Nah, jadi dengan demikian wilada dari sini, wulid itu wilada, hari kelahiran. Tapi ada yang mengatakan, tapi kan kelahirannya bukan tanggal 25 Desember. Itu lain soal, tidak ada masalah, itu urusan mereka. Tapi yang jelas Nabi Isa memang ada dan lahir. Kapan tepatnya tidak perlu, yang penting dia lahir. Sama dengan kita Islam. Nah, kita percaya Nabi Muhammad lahir, maka ada hari wiladahnya. Kapan wiladahnya? Kalau versi sebagian umat Islam itu 12 Rabiul Awal. Versi yang lain adalah 17 Rabiul Awal. Tetapi di negara-negara lain seperti di Indonesia, mungkin juga di Singapura dan di Malaysia, memperingati kelahiran Nabi Muhammad tidak hanya terbatas pada 12 Rabiul Awal. Terkadang sudah Rabiul Akhir masih diperingati juga. Sudah lewat 2 bulan masih diperingati juga. Kenapa? Tidak penting tanggalnya, yang penting mengambil barokah dari kelahirannya. Bertabaruk tadi, ingat tadi. Karena mereka adalah mubarakan, diberkahi. Nah, dengan demikian kita tidak perlu juga melacak tanggal berapa lahirnya Nabi Isa, tidak perlu, yang penting dia pasti lahir. Yang kita ucapkan selamat adalah kelahirannya, bukan Desember 25-nya. Ingat, lahirnya. Jadi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, jadi nilai jemaah sekalian digunakan sebagai dalil. Bagi mereka yang tidak mengucapkan, ya tidak apa-apa juga, kan tidak ada paksaan. Ya. Tapi kita tidak boleh juga mengkafirkan atau menyesatkan orang yang melakukannya, karena punya dalilnya juga, punya ayat berdirinya juga, tempat berdirinya, berpendapatnya ada juga. Surat Maryam 33. Karena yang berkata di sini ini alayya, aku di sini adalah Nabi Isa. Ingat, ini Nabi Isa di sini. Nabi Isa berkata, saya mendapatkan salam, bahkan tidak tanggung-tanggung, salamnya dari Allah pada saat aku lahir, dan juga mendapatkan salam pada saat aku mati. Dan nanti pada saat aku bangkit lagi juga akan diberikan ucapan salam. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Seperti itu. Kita surat Maryam di sini. Ya, kita lihat waktu berbicara tentang Nabi Yahya ini. Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Wassalamun alaihi. Bedanya di domirnya saja ya, kata gantinya. Kalau Nabi Isa tadi itu karena dia yang berbicara alayya ya. Karena di sini adalah Allah berbicara tentang Nabi Yahya menggunakan orang ketiga yaitu alaihi ya. Wassalamun alaihi, hi-nya di sini adalah Nabi Yahya. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi Allah mengucapkan salam sejahtera kepadanya pada saat dia lahir, pada saat dia mati, dan pada saat dia hidup kembali. Jadi jemaah sekalian berbahagia, boleh saja kita mengucapkan salam kalau berjumpa dengan seorang yang kebetulan kita tahu hari kelahirannya. Zalika Isa bin Maryam, yang itulah Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam tadi dari atas tadi. Dari ayat berapa 27 tadi kurang lebih, itulah Isa putra Maryam. Yang kata-kata pertamanya, ingat kata-kata pertama kan panjang kata-kata yang tadi sampai terakhir tadi wassalamu alayya, kan begitu. Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, itu kan kata-kata dia terakhir ya. Apa perkataan pertamanya?
perkataan pertamanya, kalimat pertamanya adalah ini, ingat tadi, ini Abdullah. Jadi di situ dasarnya. Ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Saya adalah Abdullah. Jadi Abdullah itu punya dua. Abdullah bisa berarti nama, seperti misalnya ayahnya Nabi Muhammad kita, Abdullah. Ya. Banyak sahabat Nabi namanya Abdullah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, dan banyak lagi yang lain. Tetapi yang kedua, makna yang kedua adalah makna hakiki, bukan sekedar nama, hakiki. Kalau makna hakiki harusnya setiap manusia harus menjadi Abdullah. Harus menjadi Abdullah. Nah, apa kata Allah? Zalika Isa bin Maryam. Yang tadi termasuk berbakti kepada ibunya, ya. Tidak merasa sombong dan tidak ada rasa jabaran di dalam dirinya. Karena jabar itu bisa mendatangkan syaqiyah, bisa mendatangkan asyia, kedurhakaan. Zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam. Qaulal haq, sebuah firman kebenaran. Jadi di sini qaula al-haq di sini kembali kepada Isa. Isa bin Maryam qaulal haq. Isa putra itu adalah firman. Makanya kan di dalam Kristiani juga dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah firman. Ya. Dia adalah firman, perkataan Allah yang benar, perkataan yang benar dari Allah. Jadi karena dia adalah perkataan yang benar dari Allah, dia juga selalu berkata benar. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yang kebanyakan manusia ragu kepadanya. Yamtarun itu ragu. Jadi itulah Isa putra Maryam. Artinya apa? Putra Maryam ini atau Isa ibnu Maryam ini totalitas dirinya adalah firman Allah. Kata-katanya, kedipan matanya, jalannya, perbuatannya, apapun juga. Sama dengan Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita itu juga adalah sebetulnya firman yang berbicara, firman yang bertindak, firman yang beramal. Makanya kita katakan firman itu dua macam. Ada firman yang berbicara dan ada firman yang diam. Yang kita baca Al-Quran ini, yang tertulis ini, mushaf ini adalah firman yang diam. Firman yang diam itu disebut dengan Al-Quran Samit, Quran Samit. Ya, sedangkan firman yang berbicara disebut dengan Quran Natiq. Ya, firman itu kata-kata qaul. Ya. Jadi dia adalah firman, dia adalah wahyu. Ya. Kalau firman itu kan perkataan Allah, kalau perkataan Allah kan berarti wahyu. Jadi bisa diartikan wahyu, firman, ya, dan sebagainya. Jadi Nabi Isa itu adalah qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Nabi Isa itu adalah firman Allah, cuma banyak meragukannya, bahkan ingin membunuhnya. Orang Yahudi benar-benar tidak percaya. Jadi perbedaan mendasar antara Yahudi dengan Nasrani itu adalah Yahudi menganggap Nabi Isa itu adalah anak haram. Bukanlah apalagi menyebutnya firman, enggak. Jadi bagi Yahudi, Nabi Isa itu adalah anak haram. Dia adalah hasil hubungan yang tidak benar dengan seseorang bersama dengan Maryam. Itu mereka. Jadi itu adalah mereka menolak. Sedangkan kalau Kristiani, karena dia firman, dianggap sebagai Tuhan, putra Tuhan. Padahal kan firman bukan putra. Nah, Islam datang dengan proporsionalnya, yaitu bahwa Nabi Isa itu adalah manusia seperti kita, yang dilahirkan melalui rahim seorang perempuan namanya Maryam, dan karena dia dilahirkan melalui Maryam tanpa ayah, begitu dia lahir, sudah merupakan firman Tuhan. Firman Tuhan saja. Jadi, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kita lihat surat Al-Ahzab. Ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidak ada orang mempunyai dua hati, cuma satu. Wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhum ummahatikum. Kita percepat ini karena di bawah pembahasannya. Allah tidak menjadikan, tidak ma ja'ala azwajakum, ya allati, tidak boleh tidak boleh menjadikan istri itu yang telah dituzahiruna minhum ummatikum. Jadi yang namanya istri ya tetap bukan ibu kita. Jadi tidak bisa bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istri kita karena dia bukan ibu kita. Wa ma ja'ala adaiyakum abnaakum. Tidak boleh juga
menyebut anak angkat kita sebagai anak asli kita, tetap harus menyebut mereka itu sebagai anak biologis ayahnya. Nah, tapi yang kita ingin tekankan di sini nih, dalikum qaulukum bi afwahihim wallahu yaqulul haqq. Yang demikian itu kalau mengaku-ngaku berbeda dengan di atas ini, itulah perkataan kalian dengan mulut kalian. Sementara Allah selalu menggunakan yaqulul haq, berkata dengan kebenaran. Perhatikan. Jadi kalau Allah pasti al-haq. Makanya tadi karena Nabi Isa itu adalah roh yang Allah tiupkan ke dalam dirinya Maryam, maka dia adalah qaulul haq. Ya, karena selama dari Allah pasti al-haq. Wallahu yaqulul haq. Allah selalu menyampaikan atau mengatakan atau memfirmankan adalah kebenaran. Makanya Allah melalui kita membimbing kita ke jalan yang benar. Wa huwa yahdis sabil. Jadi lagi-lagi Allah selalu menyampaikan kebenaran. Makanya dimasukkan sebagai karena Al-Quran adalah firman Allah, ketika kita selalu berbicara dengan firman itu, berarti yang kita sampaikan adalah al-haq, kebenaran. Tapi kalau kita hanya menggunakan pembahasan pribadi kita, ya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau dari Allah, yaqulul haqq, dan perkataan yang benar adalah yahdis sabil, membimbing kita menuju kepada jalan yang benar. Ayat terakhir 35. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin. Allah itu tidak mungkin mengambil anak. Makana itu artinya tidak mungkin, mustahil. Makana tidak mungkinlah, mustahil Allah itu mengambil anak. Walad. Kalau ada yang berkata begitu, subhanah, maha suci Allah. Apa artinya suci? Allah terbebas dari hal-hal seperti itu. Karena kalau kita menganggap Allah punya anak, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu adalah laisa kamitsli syai'un. Idza qada amran, Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup berkata kepada sesuatu itu lahu kun fayakun. Jadi cukup kun fayakun. Kalau Tuhan bisa kun fayakun, ngapain punya anak? Kamu gitu. Untuk apa punya anak atau beranak sedangkan dia mengatakan kun fayakun? Ya. Dengan demikian proses penciptaan semuanya di mata Allah sama saja. Pembuatan alam semesta, pembuatan bumi, pembuatan Adam, Hawa, kita semuanya sama, yaitu awalnya bermula dari idza qada amran fa innama yaqulau kun fayakun. Jadi tidak perlu lagi punya anak. Ibu-ibu seandainya bisa kun fayakun pasti tidak perlu punya anak. Ya, tidak perlu punya anak. Contohnya misalnya tadi melahirkan berat, susah. Maka belakangan ini kan banyak ibu-ibu kalau melahirkan tidak mau melahirkan biasa saja, biasa lagi. Tapi melahirkan melalui operasi sesar, kan begitu. Karena nggak boleh melahirkan karena susah. Tapi tentu juga berbekas juga, tentu juga sakit juga, mahal juga. Jadi oleh sebab itulah tidak perlu orang melahirkan atau Tuhan melahirkan. Kenapa? Karena melahirkan seperti itu adanya. Tuhan kalau menghendaki sesuatu, cukup berkata kepada sesuatu itu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi agama kita, Islam ini menolak istilah putra Tuhan. Kalau mereka berkata, ini surat Yunus ayat 68. Yunus ini. Surat ke-10. Qalu takhadallahu walada. Mereka siapa ya? Terutama saudara-saudara kita yang Kristiani mengatakan ittakhadallah, Allah itu mengambil anak. Ya, Allah itu beranak. Subhana, maha suci Allah. Huwal ghani, dia sempurna. Kalau di sini katakan huwal ghani, dia sempurna. Karena dia sempurna buat apa punya anak. Kita beranak karena tidak sempurna. Jadi Allah itu sempurna. Apa sempurnanya? Apa saja diinginkan ada, cukup berkatalah padanya kun fayakun. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. In indakum min sultan bihada. Ya. Apakah tidak ada di sisi kalian keterangan seperti ini? Ya. Ataquluna 'alallahi ma. Maksudnya di situ
Apakah tidak terpikirkan oleh kalian tentang penalaran seperti ini? Kita artikan ini penalaran, hujah seperti ini. Bahwa tidak mungkin Tuhan punya anak. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, atau apakah mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jadi artinya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Masa Tuhan punya anak? Kalau dikatakan bahwa penggunaan kata anak bagi Yesus atau Nabi Isa hanyalah merupakan majasi saja, kita berkata, kalau misalnya majasi saja, kenapa hanya kepada Nabi Isa? Harusnya kepada seluruh nabi-nabi yang lain juga berhak mendapatkan majasi anak Tuhan. Kalau anak dalam pengertian majasi, simbolik saja. Ya. Karena semua nabi-nabi itu adalah kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis berikut ini. Coba kita lihat sini, Allah memberkati nabi dan keluarganya ini. Kita lihat sini. Ini adalah judulnya. Ini ada hadis dari sini. Ya. Ya, jadi di sini ada dari Ibnu Abi Laila an Ka'bi, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, qila, dikatakan. Maksudnya mereka berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu." Adapun cara menyampaikan salam kepadamu, kami sudah tahu. Sampai yang salam kepada Nabi itu kan, assalamu alaika ya ayuhan Nabi. Jadi tentang salam kepadamu ya Rasulullah, kami sudah tahu. Fakaifa salatu alaika? Lalu bagaimana kami menyampaikan selawat kepadamu ya Rasulullah? Fakaifa salat? Salat di sini maksudnya salawat. Bagaimana kami berselawat kepadamu? Qala, Nabi menjawab, qulu, katakanlah, maksudnya ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Perhatikan ya sekalian, ini hadis Bukhari nomor 4423. Bahwa kalau kita berselawat kepada Nabi, harus juga kepada keluarganya. Ingat, kepada keluarganya. Siapa yang berselawat kepada Nabi dan tidak menyebut keluarganya, berarti namanya selawat buntung. Selawatnya tidak sempurna. Cobalah Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan mengingat kembali bacaan salatnya. Ada tidak bacaan salat yang hanya menyampaikan selawat kepada Nabi Muhammad dan bukan kepada keluarganya? Tidak ada. Setiap kita, apapun mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan Ja'fari, Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau Al-Khairat atau apalah namanya, setiap salat pasti kalau mengucapkan salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi kalau di luar salat, kenapa orang begitu pelit banget menyebut Muhammad dan keluarga Muhammad? Coba. Ya. Ini bisa kita bicarakan panjang, tetapi waktunya tidak cukup. Tapi intinya adalah, kok kenapa umat Islam itu kok malas banget mengucapkan selawat kepada Nabi dan menyertakan keluarganya? Padahal dari dalam salat itu sudah diucapkan. Kenapa di luar tidak diucapkan? Ya. Ingat Mas Kaisar Bagja? Ya, kita sekarang umat Islam dipermalukan. Ya. Pemimpin-pemimpin negara Islam didatangkan ke Amerika. Ya, disuruh kayak menjilat atau kayak tunduk patuh kepada Donald Trump, kayak sujud kepada Donald Trump. Hanya karena takut dibully, takut diancam dan sebagainya. Lihatlah Iran. Diancam dengan berbagai macam senjata, dia tidak pernah takluk. Sampai yang namanya pemimpin perundingan Iran itu, siapa namanya, Dekov itu sampai berputus asa. Tidak bisa menaklukkan Iran, bayangkan itu. Kenapa? Dia punya harga diri, dia punya harkat dan martabat. Harkat dan martabat itu bukan kesombongan, tetapi nilai iman. Itu namanya adalah nilai imannya. Jadi orang beriman itu pantang sujud kepada makhluk. Orang beriman itu hanya sujud kepada Allah dan Rasulnya. Seperti mana malaikat-malaikat sujud kepada Adam. Adam itu Rasulnya. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi marilah kita membiasakan ini. Karena ini Imam Bukhari ini, ingat ini, hadis Bukhari ini. Ya. Nabi mengatakan, kalau kamu mengucapkan selawat kepadaku, katakanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, bisa alaknya dihilangkan. Di hadis lain ada alaknya dihilangkan. Bisa langsung Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bisa juga. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah menyampaikan selawat kepada keluarga Ibrahim, ini ala Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah barik. Nah ini, perhatikan.
barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Berkahilah kami melalui Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah berkahi keluarga Ibrahim. Jadi berkah muncul lagi di sini. Jadi yang namanya keberkahan atau kata baruk itu tidak bisa dipisahkan dari beragama Islam. Innaka Hamidun Majid. Ini adalah Bukhari 4423. Kemudian hadis berikutnya yang paling dekat kepada Nabi Isa, kata Nabi Muhammad kita ini. Jadi ini adalah ada hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Coba lihat ini. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tulisan-tulisan ini pun juga tidak lengkap. Dikatakan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan selawat nih. Rasulullah, Allah berselawat kepadanya. Harusnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana awlan nasi bi'isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, saya, ini anaknya aku, saya Nabi, awlan nasi, manusia yang paling dekat hubungannya dengan Isa ibnu Maryam. Jadi Nabi itu yang paling dekat hubungannya. Ya, jadi yang paling mirip dengan Nabi Isa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di atas, Nabi Isa di bawahnya. Kamu gitu. Kan ini 5 ulul azmi. Nabi mengatakan, anak aulan nasi bi'isa bin Maryam. Sayalah manusia yang paling dekat hubungannya dengan Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allati. Dan nabi-nabi itu adalah seperti saudara, ingat. Nabi-nabi itu seperti saudara karena ditarik ke atas ayahnya sama, yaitu Nabi Ibrahim. Wal anbiya'u ikhwatun, bahkan ditarik lagi ke atas adalah Nabi Adam. Wal anbiya'u ikhwatun. Jadi nabi-nabi itu bersaudara li'allati, melalui ayahnya. Ummahatuhum syatta, yang berbeda ibu mereka. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Wadinuhum wahidun, dan agama mereka sama, satu. Jadi nabi-nabi itu seperti saudara. Ibu mereka berbeda, tetapi agama mereka sama. Wadinuhum wahidun. Juga hadis Imam Bukhari nomor 3187. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wadinahu wahidah. Maka sebenarnya keluarga besar di sisi Allah, bukan sisi biologis kita, adalah wadinahu wahidah kita, yang menyatakan kita kembali kepada alastu bi rabbikum wala takhirna. Beri pencerahan kedua tentang asal usul kita ni Ustaz. Barakallahu fiik semua. Baik, Tuan sekalian. Jadi yang ditanyakan Pak Nur ini, ya. Wadinuhum wahidun. Apa itu dinuhum wahidun? Yaitu seperti yang dikatakan dalam surat Al-Imran, inna dina indallahi Islam. Jadi inna dina indallahi Islam. Jadi inna dina indallahi Islam. Jadi agama di sisi Allah cuma satu, yaitu Islam. Jadi mereka semuanya membawa agama Islam. Cuma labelnya yang berbeda-beda. Label apa namanya itu, judulnya yang berbeda. Ada dikasih label Yahudi. Ada nama labelnya adalah Nasrani atau Kristiani. Ada labelnya Islam, tapi hakikatnya Islam semua. Seperti tadi juga Abdullah, ingat tadi Abdullah. Hakikatnya manusia itu harusnya adalah Abdullah. Walaupun memang ada nama Abdullah juga. Tapi itu nama, seperti misalnya nama Abdullah, nama Umar, nama Ali, dan sebagainya. Tetapi apapun namanya, di dalamnya itu harusnya Abdullah. Begitu juga apapun nama agamanya secara label, secara simbolik, entah namanya Yahudi, entah namanya Kristiani atau Nasrani, atau nama Islamnya namanya Islam, tetap hakikatnya semuanya adalah Islam, yaitu agama membawa kedamaian, keselamatan dunia dan akhirat. Seperti itu. Dengan demikian, agama-agama harusnya harus sama. Makanya kan harusnya setelah Nabi Isa datang, agama Yahudi sudah tidak ada. Kenapa? Kan diteruskan oleh Nabi Isa. Jadi semua pengikut Nabi Musa harusnya
otomatis convert ataukah menyesuaikan diri dengan Nabi Isa. Begitu Nabi Muhammad datang, harusnya kemudian penganut agama Nasrani ikut pada Nabi Muhammad. Begitu, karena hakikatnya sama. Pertanyaannya adalah kenapa tetap bertahan sampai sekarang Yahudi Nasrani? Itu tadi, karena dalam perjalanannya sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan ini mengkristal menjadi seakan-akan itu inti agama. Sehingga kemudian mereka berdiri sendiri. Menyimpang daripada mainstreamnya. Mainstreamnya itu dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Itu adalah itu adalah mainstreamnya tuh. Itu adalah alur utamanya. Dengan demikian harusnya mengikuti Nabi Muhammad. Karena kalau kita misalnya ikut pada Islam, ingat, orang Nasrani yang ikut pada Islam tidak kehilangan Nabi Isa-nya. Orang Yahudi ikut pada Islam tidak kehilangan Nabi Musa dan Nabi Daudnya. Karena dalam Islam itu semuanya wajib diyakini. Orang Islam itu wajib mengimani Nabi Isa. Mengimani juga ibunya Nabi Isa. Kan kita percaya kalau ibunya Nabi Isa itu manusia suci. Kita sudah bahas. Mengimani maksudnya sih percaya. Wajib mengimani Nabi Musa. Jadi nggak ada yang hilang. Justru kalau penganut Yahudi tidak mengimani Kristiani, berarti dia kehilangan Nabi Isa. Seperti tadi, menolak Nabi Isa. Orang Nasrani yang tidak mengimani Islam, berarti menolak Nabi Muhammad. Jadi ada yang hilang. Nah, kalau Yahudi tidak ikut pada Islam, dua yang hilang. Kehilangan Nabi Isa, kehilangan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa sama-sama tadinya, ingat tadi, ikhwah, bersaudara. Dari sisi ayah. Semuanya adalah anbiya. Membawa semua agamanya sama. Yang berbeda cuma ibu-ibu mereka saja. Syatta berbeda-beda. Nah, dengan demikian jemaah sekalian, harusnya agama-agama ini adalah kalimatun sawa. Adalah kalimat yang sama, itu kalimat la ilaha illallah. Dan terakhir adalah Muhammadur Rasulullah. Tak bisa ditarik, yaitu Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Semua ke atas. Karena Nabi Isa bisa dikatakan dari Ibrahim. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Iya, di chatroom ada Ustaz, satu pertanyaan. Kita ke chatroom dulu ya. Izin bertanya, apakah sholatnya Nabi Isa sama dengan cara sholatnya kita? Jawabannya sama. Ada berdiri, ruku, sujud. Yang kedua, dalam air ada keberkahan. Apakah kalau kita berdoa tutup dari botol, wadah apapun harus dibuka dalam bukan doa kain. Boleh saja dianjurkan kan itu kalau kita melihat kata Imam Ja'far, kita mengatakan innallaha ja'alallahu al-ma'a tahura. Allah menjadikan air itu suci. Allahumma ja'alni, maka jadikanlah aku ya Allah juga suci. Seperti itu kalau kurang lebih begitu doanya. Atau bisa juga dengan baca doa. Misalnya kita buka tutup botol, kita baca doa baca bismillah minimal. Karena bismillah itu kan adalah doa dari segala doa. Induk dari segala doa itu adalah bismillah. Yang ketiga, apakah tugas kita sebagai warga Indonesia presidennya mengikuti musuh rahbar? Ya jawabannya ya kita harus mengutuk presiden yang seperti itu. Tetapi kutukan kita kepada presiden atau amarah kita kepada presiden tidak boleh identik dengan amarah kepada negara. Kita semuanya harus mencintai negara ini. Kita di Singapura harus mencintai Singapura, kita yang warga Malaysia harus mencintai negara kita di Malaysia, Indonesia harus mencintai negara. Karena negara itu adalah paling prinsipil. Negara itu lebih utama, lebih prinsipil daripada keluarga. Keluarga bisa bubar, orang suami istri bisa bercerai, tapi negara tidak boleh. Karena kalau negara bubar itu kekacauan, chaos. Ya, jadi seperti itu. Jadi negara ini harus kita. Jadi jangan kita identikan ketidaksenangan kepada presiden sama dengan ketidaksenangan kepada negara, tidak boleh. Jadi justru kita tidak senang kepada presiden seperti ini adalah bagian daripada kecintaan kita kepada negara, karena dengan cara seperti ini, pertama melanggar konstitusi negara, yang kedua mempermalukan negara. Bagaimana cara mewujudkannya? Lalu bagaimana cara mewujudkannya? Kita melakukan teror, tidak boleh juga. Caranya adalah nanti kalau pemilihan umum jangan pilih lagi, kan ada nanti pemilihan umum. Ya. Jadi kalau ada pemilihan umum nanti jangan dipilih. Itulah cara yang paling baik secara demokratis. Ya. Kemudian dari Pak Burhan, apakah Zionis ada di zaman Rasulullah? Ada, walaupun belum sebesar sekarang Pak Burhan.
Jadi Zionis yang dilawan Nabi itu sebetulnya di apa namanya? Di apa yang dilawan Nabi di perang Khaybar itu sebetulnya sudah Zionis sebetulnya Pak Burhan. Ya. Cuma belum besar seperti sekarang, belum mengglobal, belum globally, belum internationally, ya. Belum secara duniawi, ya. Belum secara seluruh dunia. Ya, kalau sekarang kan sudah secara seluruh dunia, ya. Sistem perbankan dia kuasai seluruh dunia. Organisasi besar seperti IMF, World Bank, apalagi PBB semuanya mereka kuasai. Sudah mengglobal. Jadi karena sudah mengglobal lebih kuat daripada zaman Nabi. Tetapi jemaah sekalian sebagai sekuat-kuatnya mereka tetap kekuatannya bersifat duniawi dan bisa dikalahkan dengan kombinasi duniawi dengan spiritual. Dan itu yang dilakukan Iran sekarang. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan ada jemaah kita yang selalu hadir selama ini yaitu Pak Rum. Itu Pak Rum ternyata masuk rumah sakit lagi. Untuk itu kita bacakan Fatihah sebelum kita bubar. Semoga Allah berikan kesehatan kepadanya, lahir dan batin. Dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Oleh sebab itulah mari kita baca Fatihah untuk hadirnya. Waalaikumsalam salihah. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bihormatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah, khususan untuk saudara kami Pak Rum. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.